Soalnya mereka percaya kalau kebanyakan diurus dan dididik sama perempuan, nanti anak-anak cowoknya tuh bakal ikut-ikutan lembek dan feminim. 娘炮文化的这些个案，它不能作为一个 idol， 青少年、未成年人，他会追星。 Yang paling basicnya tuh pemerintah mulai ngeblurin cowok-cowok yang pakai anting, tato, dan kuncir kuda. Kita bahas Cina lagi. Gue mau bahas satu peraturan di Cina yang menurut gue berani dan unik sih ini. Jadi di Cina tuh ternyata ada satu larangan yang diterapinnya tuh belum terlalu lama. Larangan di mana cowok-cowok yang punya dandanan atau tingkah laku kayak cewek itu dilarang buat tampil di TV atau media apapun. Jadi pengondekan di TV gitu itu udah nggak bisa di Cina sekarang. Ya gue yakin lu tau lah kalau isu LGBT kan emang strict banget ya di sana ya. Dan aturan baru ini juga jadi memperkuat ketegasan sikap Cina terhadap isu LGBT ini. Tapi apa ya alasan peraturan ini baru diberlakukan di beberapa tahun belakangan ini, dan respon masyarakatnya tuh kira-kira kayak gimana? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Cina mutusin buat ngelarang cowok-cowok kemayu buat tampil di media di Learning by Googling. Oke, jadi di tahun 2021, pemerintah Cina tuh secara resmi ngelarang cowok-cowok kemayu atau cowok yang kecewe-cewean buat tampil di media. Ya, kayak yang pernah kita bahas di video ini yang tentang sosial kredit di Cina. Di situ kan disebut ya kalau sebagai negara komunis, Cina tuh emang mantau semua gerak-gerik masyarakatnya. Mulai dari gimana mereka bersosialisasi sampai akses internetnya. Pokoknya semua diawasin dan nantinya itu ngaruh tuh ke sosial kredit mereka. Nah, kehidupan individu aja diawasin sama dikontrol kan, apalagi medianya coba. Dan ya, buat yang di media, selama beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Cina tuh emang lagi gencar banget ngeburu dan ngebanet cowok-cowok yang secara penampilan tuh nggak maco, yang secara penampilan nggak maskulin. Iya, mereka ngincer cowok-cowok kemayu. Dan kalau menurut Open Demokrasi disebut, basicnya masyarakat Cina kebanyakan tuh emang nganggep kalau laki-laki tuh harus jantan, harus kuat, harus maco, harus maskulin. Jadi kalau ada laki-laki tapi gayanya kayak cewek, ya itu tuh dianggapnya tuh udah ngelanggar nilai-nilai kejantanan. Tapi terus di zaman modern, karena pengaruh dari internet sama media luar, cowok-cowok kemayu tuh jadi banyak bermunculan di Cina. Soalnya makin kesini makin dianggap normal kan. Sampai akhirnya makin lama makin banyak orang yang nganggep kalau cowok yang pakai make up atau bertingkah laku atau berpenampilan kayak cewek, ya itu tuh cuma kebebasan berekspresi aja, bukan sesuatu yang salah. Makin lama makin banyak yang nganggep kayak gitu. Dan hal ini berarti sedikit demi sedikit mulai ngegeser nilai-nilai tradisional Cina tentang kejantanan tadi ya. Ngegeser pemikiran tentang gimana sih seorang laki-laki harusnya berpenampilan dan bertingkah laku. Nah, karena makin dianggap wajar yang ngebikin cowok kemayunya jadi makin banyak, akhirnya kondisi ini sama pemerintah Cina dianggap sebagai krisis maskulinitas. Dianggap sebagai krisis karena menyebarnya estetika abnormal. Ya, jadi cowok kemayu tuh dianggapnya tuh sama pemerintah Cina tuh nggak normal secara estetika. 意思就是说，娘炮文化不能成为一个国家的主流文化价值体系。娘炮文化的这些个案，它不能作为一个 idol， 青少年、未成年人，他会追星。 Nah, cowok-cowok yang dianggap masuk ke dalam kategori estetika abnormal ini tuh ada beberapa jenis ya. Mulai dari cowok-cowok yang pakai make up, cowok-cowok kemayu, cowok-cowok non-biner, sampai pastinya waria. Dan kalau menurut Time, buat nyebut cowok-cowok ini tuh di sana tuh ada istilah xiao xian rou, yang artinya daging segar kecil. Atau ya kalau di kita tuh mirip-mirip istilah tulang lunak kali ya. Dan biasa istilah xiao xian rou ini tuh dipakai buat nyebut idol atau artis feminim yang kena pengaruh dan budaya pop Korsel atau Jepang. Ya intinya buat artis cowok Cina yang niru-niru penampilan idol Korea, kayak pakai make up, rambut dicat warna-warni, pakai piercing, ditambah tingkah lakunya juga agak-agak feminim, diimut-imutin gitu. Nah, itu sama orang Cina mereka tuh dipanggilnya tuh xiao xian rou. Nah, mereka-mereka inilah yang sama pemerintah Cina mulai di-banned, mulai dilarang buat tampil. Kalau menurut Institute for Security and Development Policy disebut, pemerintah Cina tuh nganggep kalau cowok-cowok kemayu mereka tuh adalah ancaman bagi perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Segitunya ya sampai dianggap ancaman loh. Kalau menurut Wang Shuai, dosen budaya digital dari University of Amsterdam, dia bilang, dalam beberapa tahun terakhir ini emang jadi banyak banget artis atau idol terkenal di Cina yang kena pengaruh K-pop. Yang mana ini dipercaya ngebikin penampilan mereka tuh jadi feminim, jadi lebih kemayu. Atau ya berarti jadi nggak sesuai sama budaya tradisional Cina tentang maskulinitas. Terus karena mereka terkenal dan digemari anak-anak muda, jadinya pemerintah Cina tuh khawatir kalau hal ini nantinya bakal jadi racun buat anak-anak muda di sana. Takutnya anak-anak muda tuh mikirnya, wah ternyata laki-laki itu nggak harus kuat ya, nggak harus jantan ya.
Dan gitu Ya namanya ngefans kan pasti sedikit banyak bakal ada influence-nya ke keseharian kita dong. Entah itu ke gestur, ke cara berpakaian, ke cara dandan, ya macam-macam lah influence-nya. Dan karena inilah akhirnya Xi Jinping nyeruin buat ngadain peremajaan nasional, buat ngeberantas hal-hal negatif di sana. Termasuk yang ngeberantas Xiao Xianro, termasuk ngeberantas para cowok kemayu. Demi masa depan Cina yang lebih sehat. Dan di sini pemerintah Cina juga nganggep kalau laki-laki kemayu tuh terlalu lunak buat militer. Nanti kalau cowoknya kemayu semua, militer Cina mau dibawa kemana coba? Malah malu sendiri kan ntar. Mereka nganggepnya gitu tuh. 我们还是要培养男孩像男孩，女孩像女孩。我们就从中国的这个独有的文明体系、独有的文化、独树一帜的文化体系来讲，我们要保存中华文化的这个绵延的话。 我们要有男人。 Apalagi kalau menurut The Conversation, mau nggak mau tingkah feminim cowok gini kan sering dikaitin sama penyuka sesama jenis ya. Sering dikaitin sama gay. Entah dia aslinya emang penyuka sesama jenis atau enggak, tapi kalau udah kemayu tuh pasti dihubunginnya tuh ke situ. Pasti dihubunginnya tuh ke penyuka sesama jenis. Dan dari dulu, pemerintah Cina kan emang anti sama penyuka sesama jenis begini. Bahkan di tahun 1949, pemerintah Cina tuh sempat ngeluarin undang-undang yang nyebut kalau homoseksual adalah tindakan kriminal dan dianggap juga sebagai penyakit mental. Karena mereka ngelawan kodrat dan moralitas. Sempat tuh ada undang-undang gitu tuh di tahun 1949, tapi terus undang-undang ini dihapus di tahun 1997. Tapi walaupun undang-undangnya udah dihapus, tapi hal-hal yang berbau penyuka sesama jenis gini tuh masih tetap dianggap tabu di sana. Makanya akhirnya banyak yang nganggep kalau pemberantasan cowok-cowok kemayu itu dikarenakan pemerintahnya emang homofobi. Emang pemerintahnya udah ngapain aja? Masih menurut The Conversation, di tahun 2016, pemerintah tuh mulai ngeberlakuin sensor ke platform video online. Dengan kriteria yang sama kayak sensor yang diberlakukan di TV. Jadi apa yang disensor di online itu sama tuh, kayak apa yang disensor di TV. Sama-sama strict jadi. Jadi kayak kalau misalnya ada yang nonton konten BL di aplikasi atau web streaming, terus ada adegan cowok sama cowok pegangan tangan, nah itu bakal disensor tuh. Lo mau nonton dimanapun pasti disensor. Baru pegangan tangan tuh ya langsung disensor ya, apalagi kalau yang lebih dari itu. Terus selain film sama drama, pemerintah Cina juga mantau acara-acara pencarian bakat yang banyak ngelahirin idol-idol kemayu. Terus juga karena pemenang acara kayak gini biasanya ditentuin dari vote penonton, jadinya makin jelas nih arah minat dan ketertarikan anak-anak muda Cina tuh kemana. Kalau misalnya banyak cowok-cowok feminim yang menang, kan artinya itu berarti banyak yang suka ya sama mereka. Banyak yang suka sama yang feminim-feminim begitu. Apalagi anak-anak muda Cina zaman sekarang kan udah banyak banget tuh yang secara vokal nyeruin tentang keberagaman gender dan kebebasan berekspresi. Nah pemerintah nganggapnya hal kayak gini tuh kalau dibiarin terus tuh bakal bahaya buat negara. Makanya pemerintah Cina mutusin buat ngambil action. Fan Chengcheng, the little brother of actress Fan Bingbing, took part in a boy band reality show, but was criticized online for being a sissy man. Sissy men in China aren't necessarily members of the LGBTQ community, but anti-sissy men policies add an extra layer of discrimination. Dan ya udah, akhirnya kalau menurut Vice di tahun 2019, pemerintah Cina makin gencar ngampanyein peremajaan nasional tadi. Dan salah satu caranya adalah dengan cara memperketat kontrol terhadap program-program di media. Nggak cuma yang di TV, tapi juga yang di internet. Cara kontrolnya gimana? Yang paling basicnya tuh pemerintah mulai ngeblurin cowok-cowok yang pakai anting, tato, dan kuncir kuda. Ini ekstrim juga ya. Kita kalau nonton film ada adegan ngerokok terus rokoknya di blur aja kan kita ngerasa keganggu ya. Nah ini anjir, kuncir kuda di blur. Wah, ekstrim sih ini sih. Terus kalau menurut ABC News di tahun 2021, National Radio and Television Administration juga ngeluarin seperangkat peraturan baru tentang orang-orang yang dilarang diundang di TV-TV di Cina. Di antara yang dilarang ini tuh ada artis atau influencer yang vulgar, yang suka pamer harta, yang ngelakuin penggelapan pajak, dan pastinya cowok-cowok yang kemayu. Ya intinya mereka tuh ngelarang selebriti-selebriti yang dianggap nggak punya moral dan ngelanggar ketertiban umum buat tampil di TV. Soalnya menurut pemerintah Cina, acara-acara TV tuh harus penuh semangat dalam mempromosikan budaya tradisional Cina yang unggul, budaya yang revolusioner, dan budaya sosial yang maju. Nah, mereka nganggapnya cowok-cowok feminim tuh bagian dari budaya barat yang liberal yang nggak sesuai sama identitas mereka. Makanya nggak boleh ada itu, harus diberantas itu. Pokoknya menurut pemerintah Cina, cowok-cowok kemayu itu nggak etis dan nggak pantas buat dijadiin tontonan, apalagi buat dijadiin idola. Itu nggak boleh banget itu. Ini ada yang setuju sama pemerintah Cina di sini? Boleh komen. Tapi emang sejujurnya gue tuh nggak pernah nonton acara-acara TV di Indonesia lagi tuh karena itu sih, karena kebanyakan cowok-cowok kemayunya isinya. Tapi kayaknya masih terlalu jauh deh buat ini diterapin di sini ya, peraturan ini ya. Ya kan ya? Ya gak sih?
Terus kalau menurut Jing Daily, di awal tahun 2022, Shanghai Administration for Market Regulation ngumumin pedoman baru mereka buat iklan komersil. Dan cowok kemayu termasuk ke dalam daftar yang dilarang buat ada di dalam iklan. Ya soalnya zaman sekarang kan emang banyak brand-brand make up yang malah ngejadiin laki-laki sebagai brand ambasador mereka. Padahal menurut masyarakat tradisional Cina ya make up tuh harusnya buat cewek, buat perempuan. Kok ini yang iklannya malah laki-laki? Makanya dilarang itu akhirnya. Terus selain make up yang emang agak-agak aneh nih, brand pakaian dalam perempuan di Cina juga tuh sempat ada loh yang diiklaninnya tuh sama cowok. Nah ini kan ya emang aneh sih ya. Nah, yang gini-gini ini kan jelas ngebikin netizen, masyarakat umum, dan pemerintah Cina jadi pada gelisah dong. Makanya akhirnya makin diperluas larangannya, makin diperbanyak platform-platform yang nggak ngebolehin adanya mereka. Dan ini selain TV, sosmed juga tuh udah pasti kena ya. Soalnya kan di Weibo sama Douyin, di Twitter sama TikToknya Cina, itu tuh emang banyak banget influencer cowok yang kemayu, yang suka bikin tutorial pakai makeup gitu juga banyak tuh. Nah, buat influencer-influencer cowok Cina yang kemayu gini, sama pemerintah, akun mereka tuh akhirnya pada kena ban. Karena dianggap melanggar regulasi. Karena dianggap udah ngelanggar norma dan nggak bermoral. Ini emang keras banget sih ini kalau sampai nge-ban akun begini ya. Kebayang kalau di kita ada peraturan begini, itu banyak yang nganggur tuh artis. Atau malah jadi pada mendadak maskulin mungkin. Tapi bener loh, bisa aja kejadian loh. Soalnya di Cina aja, kalau menurut Washington Times disebut, karena larangan-larangan ini udah dikeluarin secara resmi sama pemerintah, jadinya banyak tuh public figure yang ngubah penampilan mereka. Diubah abis-abisan biar nggak jadi kemayu lagi. Yang sebelumnya pada pakai make up, yang rambutnya warna-warni, yang pakai piercing segala macam, yang suka diimut-imutin, itu pada langsung berubah semua, jadi lebih maco. Ya, daripada kehilangan sumber nafkah kan, daripada nggak bisa tampil di media lagi, ya mending ganti penampilan aja udah. Apalagi terus kalau menurut Galdem, di tahun 2018, pelatihan-pelatihan militer buat cowok-cowok kemayu juga mulai bermunculan di seluruh Cina. Dan ya ini tujuannya apalagi selain buat ngewujudin peremajaan nasionalnya Xi Jinping tadi, buat ngeberantas para cowok kemayu. Terus selain itu slogan, "Selamatkan anak-anak kita," juga diterapin di semua sekolah di Cina. Bahkan nih yang paling ekstrim menurut gua, ada kepala sekolah di Hangzhou yang sampai harus mecat-mecatin guru perempuan di sekolahnya, buat diganti sama guru laki-laki. Kenapa yang perempuan dipecat-pecatin? Soalnya di sekolah itu emang guru perempuannya tuh lebih banyak, makanya harus disesuaikan lagi rasionya biar seimbang laki-laki sama perempuannya. Soalnya mereka percaya kalau kebanyakan diurus dan dididik sama perempuan, nanti anak-anak cowoknya tuh bakal ikut-ikutan lembek dan feminim. Ini apa iya begitu? 具体我是不太记住了，可能是去年9月份的时候。他们就说你可能违反了某项规定，然后怎么样，然后给你发99条规定，违反了其中一项，然后你要自己发现其实哪一项没有怎么办，你就接受啊，就接受这件事情。 Nah, dari masyarakatnya sendiri, walaupun banyak yang setuju, tapi sebenarnya banyak juga yang nolak aturan dari pemerintah ini. Contoh yang nolak tuh misalnya Lupin, aktivis feminis Cina yang udah merangin diskriminasi gender sejak tahun 1990-an. Dia bilang pemerintah ngelakuin ini tuh ya soalnya pemerintah ya emang homofobik aja, dan katanya budaya dan pemerintah Cina emang basicnya tuh nganggep kalau perempuan tuh inferior, nganggep kalau perempuan tuh nggak mampu buat megang kekuasaan. Makanya menurut dia pemerintah tuh nggak terima kalau laki-laki Cina bertingkah feminim, soalnya nanti jadi inferior, jadi nggak dominan lagi. Terus selain itu Lupin juga bilang kalau peraturan di Cina tuh emang terlalu ngatur budaya mereka, jadinya ya nggak bisa berkembang ke arah yang lebih modern budayanya. Padahal harusnya kan aturan tuh nyesuaiin sama perkembangan zaman, nyesuaiin sama perkembangan budaya, bukan malah sebaliknya. Terus kata dia juga harusnya manusia tuh bisa bebas berekspresi sesuai dengan apa yang mereka percaya sebagai gender mereka. Soalnya kan di Cina yang nganggap diri mereka non-biner atau punya gender macam-macam selain perempuan sama laki-laki, itu kan dianggapnya racun kan? Nah menurut Lupin harusnya pemerintah Cina tuh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngebatasin itu, nggak boleh nganggap mereka racun. Soalnya hal ini kan hak semua manusia. Menurut Lupin. Kalau gue pribadi sih nggak setuju ya sama Lupin ini ya. Gue nggak setuju kalau sampai segitu bebasnya. Apalagi terus kalau menurut BBC di tahun 2021 ada blogger yang namanya Chopeng yang mengakhiri hidupnya karena dia keseringan dikatain kemayu. Dikatain terus, stres, bundir aja. Dan karena kasus ini jadinya banyak tuh yang nyalahin pemerintah Cina yang seakan-akan ngekriminalisasi cowok-cowok kemayu. Walaupun dari pesan terakhir yang dia tulis di blognya, dia nggak ada sama sekali nyebut siapa pelaku bullyingnya. Cuma ya tetap aja, jadi banyak yang nganggep kalau ini tuh emang salah pemerintah. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah pemerintah Cina emang terlalu tegas tindak cowok-cowok kemayu ini, atau emang udah seharusnya ditindak setegas itu biar nggak ngerusak bangsa? Yang mana nih? Silakan komen. 所有的无害于社会的所有的要素，但并不意味着我们一定要按照美西方的那种所谓的性别政治意识形态正确去
打造我们的文化体系和社会结构。我们要保持我们自身的社会发展的阶段性。 Oke, sekian renungan kali ini tentang pemerintah Cina yang mutusin buat ngelarang cowok-cowok kemayu buat tampil di media. Dan sejujurnya ini gue jadi penasaran nih, kalau peraturan kayak gini diadain di Indonesia bakal gimana ya? Apakah bakal didemo atau justru banyak yang setuju? Ya soalnya harus diakuin cowok-cowok kemayu di dunia entertainment kita kan emang banyak banget kan. Dan uniknya kalau di kita kan masyarakatnya tuh kayak yang anti banget sama yang kemayu-kemayu gitu. Tapi di TV-nya tuh justru banyak yang begitu. Itu uniknya begitu kan kalau di kita kan. Oke, kalau merevisi kayak gue udah salah atau mau nanya atau nambahin di video bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kau bilang diri ini menyimpang menanti dilaknat Tuhan. Ku bertahan. Oh yakinmu kita takkan pernah sesuai. Hanya karena